Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita tercinta Al-Habib Abdurrahman Basura, guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman, guru kita Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf, wabil khusus orang tua kita, guru kita Syekh Iqbal Khan, guru kita Al-Habib Faiz, Kiai Haji Jainuddin Maksum, para asatid yang lain yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa takdim, hormat, mahabbah kami kepada beliau-beliau. Hadirin calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur atas nikmat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kembali Allah pertemukan kita di majlis yang penuh dengan kemuliaan. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir semua dalam ampunan Allah, dalam rahmat Allah, dalam keridhaan Allah, dan insya Allah kita semua kita berdoa kepada Allah, Allah jadikan kita semua ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kami menyampaikan tausiah singkat, mari sama-sama kita bersalawat, karena salah satu daripada zikir yang terindah, yang teristimewa, yang terafdal di malam Jumat adalah salawat. Membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan dan doa kita kepada Allah ketika kita baca salawat, mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa berziarah ke makam Rasulullah. Kita yang hadir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Kita yang hadir dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada 4 golongan di antara umat manusia, di mana 4 golongan ini tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau puasa, tidak mau zikir, tidak mau hadir ke majelis ilmu. Mereka senantiasa membangkang hukum Allah. Padahal nikmat demi nikmat Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada orang-orang kaya yang tidak mau ibadah kepada Allah. Hai orang-orang kaya, kenapa kalian tinggalkan ibadah kepadaku? Dengan congkaknya orang kaya berkata, kami sibuk dengan harta yang kami miliki. Ketika itulah Allah berkata dan berhujah dengan melihat sejarah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam yang diciptakan oleh Allah. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya, wa huwa aghnaman fil ardi. Sungguh kekayaan orang yang kaya di muka bumi ini tidak seujung kuku dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Orang-orang kaya, kenapa kalian tinggalkan ibadah kepadaku? Kami sibuk dengan harta yang kami miliki. Orang-orang kaya, coba lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Sulaiman itu paham dengan bahasa binatang. Coba saya tanya seluruh jamaah, halo? Kira-kira konsennya ke lemari Quran atau ke saya? Halo? Konsennya kerak yang terbuat dari kayu jati atau ke saya? Dua-duanya? Dua-duanya. Saya tanya nih, kan kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Sulaiman itu paham dengan bahasa binatang, ya kan? Betul? Ketika Nabi Sulaiman berjalan melewati lembah semut, ketika itulah Raja Semut berkata, ayuhan namlatu udkhulu masakinakum. Hei seluruh semut-semut yang ada, silahkan kau masuk ke dalam lubang-lubangmu. Hatta la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau kalian masuk ke dalam lubang-lubang kalian, niscaya Nabi Sulaiman tidak akan menginjak-injak kalian. Ketika itulah Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar ungkapan semut. Saya mau nanya kepada seluruh jamaah yang hadir, ya tolong jawab yang kompak, tolong jawab yang jujur. Bapak-bapak yang hadir di majelis ini, kira-kira pernah lihat anjing pipis apa enggak? Jawab yang kompak, pernah lihat anjing pipis apa enggak? Pernah lihat anjing pipis apa enggak? Kebangetan, anjing pipis diintip. Menurut ilmu psikologi hewan, ketika kita melihat anjing sedang pipis kemudian kaki belakangnya diangkat yang kanan, itu menunjukkan anjing sudah balik. Ketika kita melihat anjing buntutnya merunduk ke bawah, itu menunjukkan anjing sedang sedih. Putus cinta kali anjing.
Ketika kita melihat anjing buntutnya lurus ke belakang, itu menunjukkan anjing sedang marah. Ketika kita melihat anjing buntutnya ke atas digoyang-goyangkan, itu menunjukkan anjing sedang bahagia. Ternyata kita juga harus paham dengan bahasa binatang. Terus sama terus. Terus sama terus. Baik, ya. Masih iklan ya? Jadi Nabi Sulaiman itu paham dengan bahasa. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya. Kendati pun beliau kaya, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketika Allah titipkan kekayaan kepada kita, maka kekayaan yang kita miliki tidak boleh menghalangi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, halo? Halo? Nanti Allah akan bertanya kepada orang-orang miskin yang tidak mau ibadah kepada Allah. Hei orang-orang miskin, kenapa kalian tinggalkan ibadah kepadaku? Apa kata orang-orang miskin? Ya Allah, kami miskin, kami nggak bisa ibadah. Mau zakat nggak punya uang, mau sedekah nggak punya duit, mau menolong nggak punya pulus. Kami ini miskin. Apa kata Allah? Hei orang-orang miskin, coba lihat nabimu itu, Nabi Isa alaihi salam. Wa huwa afqaru man fil ardi. Nabi Isa itu adalah nabi yang paling miskin. Kalau kita lihat dalam keterangan kitab Nasoihul Ibad, Nabi Isa itu la baitalahu. Nabi Isa itu nggak punya rumah. Lama lalahu. Nabi Isa itu nggak punya harta. Lama melakatalahu. Nabi Isa itu nggak punya istana. Beda dengan Nabi Sulaiman. Kendati pun beliau miskin. Bahkan kalau kita lihat dalam keterangan itu, la zaujatalahu. Nabi Isa itu nggak punya istri. Saking miskinnya Nabi Isa gak punya istri. Kita kadang-kadang miskin istrinya sampai siapa yang jawab itu? Hai orang-orang miskin, coba lihat nabimu Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi yang sangat miskin. Walaupun beliau miskin, kemiskinan tidak boleh kita untuk senantiasa beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan bertanya kepada orang-orang yang sibuk, yang tidak mau ibadah kepada Allah. Hei orang-orang sibuk, kenapa kalian tinggalkan ibadah kepadaku? Ya Rabb, kami sibuk, pekerjaan kami numpuk. Hei orang-orang yang sibuk, coba lihat nabimu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang kalau kita lihat dalam sejarah, beliau itulah nabi yang sangat sibuk. Karena beliau itu pernah diangkat oleh seorang raja Kiptir bin Abdul Aziz. Seluruh urusan pemerintahan, administrasi negara, keuangan negara diserahkan kepada Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf adalah nabi yang sangat super sibuk. Betapapun beliau sibuk, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesibuk apapun, kita nggak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, nanti Allah akan bertanya kepada orang-orang yang sakit, yang nggak mau ibadah kepada Allah. Hei orang-orang sakit, kenapa kalian tinggalkan ibadah kepada aku? Kami sakit ya Allah. Coba lihat nabimu Nabi Ayub alaihis. Nabi Ayub itu wakana marduhu mardan sadida. Sakitnya itu sangat parah. Kendati pun beliau sakit, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan, kesibukan, kemudian harta, kemiskinan tidak boleh kita untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan kami kepada seluruh jamaah, insya Allah jamaah yang hadir di majlis ini adalah orang-orang soleh semua. Saking solehan jamaah di sini, ya belum azan aja udah pada sholat. Saking solehnya Ustaz, belum azan aja udah pada sholat. Pesan kami, ya,
Jangan pernah tinggalkan salat dan didik anak-anak kita untuk tidak meninggalkan salat. Insya Allah. Karena dosa besar itu bukan hanya berzina saja. Dosa besar itu bukan hanya membunuh saja. Dosa besar itu bukan hanya memakan harta anak yatim saja. Tapi ketika kita meninggalkan salat, tarikus salat, itu termasuk dosa-dosa besar. Maka jangan tinggalkan salat. Makanya kalau kita lihat kenapa kok Allah ciptakan manusia jasadnya seperti ini, salah satunya adalah Allah perintahkan kita sebagai hambanya, Allah perintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk senantiasa melaksanakan salat. Berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? Berapa kali tahiyat? 9 kali sujud. Berapa kali sujud? 34 kali sujud. Orang yang meninggalkan salat itu adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Kenapa kok Allah ciptakan manusia jasadnya seperti ini? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, salah satunya adalah Allah perintahkan kita untuk salat. Kenapa Allah ciptakan dahi dan hidung? Kaitannya dengan salat. Karena dalam salat itu ada sujud. Pergunakanlah dahi dan hidung untuk sujud kepada Allah. Kenapa Allah ciptakan leher? Bisa nengok kanan, bisa nengok kiri. Kaitannya dengan salat. Karena dalam salat itu ada salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa Allah ciptakan kedua tangan? Kaitannya dengan salat. Karena dalam salat itu ada takbir. Allahu Akbar. Allah Maha. Yang besar itu hanyalah Allah. Kita semua kecil dan hina di hadapan Allah. Kenapa Allah ciptakan perut? Coba dipegang perutnya semua. Kira-kira yang buncit siapa? Yang ngomong Ustaz. Ya Allah ya Rabbah. Tadi kata saya Iqbal, Ustaz udah hamil berapa bulan ini? Kenapa Allah ciptakan perut? Dan diatur oleh Allah, perut itu penuh dengan daging, di belakang penuh dengan tulang. Kenapa? Karena dalam salat itu ada ruku. Coba kalau misalnya Allah atur terbalik, di sini tulang semua, di sini daging, bagaimana kita ruku? Bagaimana kita ruku? Jomplak, iya kan? Kenapa Allah ciptakan kedua kaki? Bisa berjalan, bisa duduk, bisa lompat kita. Kaitannya dengan salat. Karena dalam salat itu ada duduk di antara dua sujud. Pantaslah ada sebuah makalah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu siapa dirinya, maka ia akan tahu siapa Tuhannya. Semakin kita memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan daratan, maka akan bertambah tauhid dan keyakinan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa terus? Insya Allah kita teruskan lain waktu. Insya Allah. Ini Bapak Haji sudah menunjukkan waktu sudah selesai. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.